Kita dari Kota Sawalunto sengaja berkunjung ke sini sekaligus diundang oleh PTBA untuk melihat budidaya peternakan ini atau peternakan ikan yang lainnya. Bisa tak Bapak ceritakan? Ini kan saya lihat lebar, luas sekali. Ini kelompok yang punya atau pribadi. Yang kedua, ini semua bibit-bibitnya dari mana? Bibit sendiri atau ada bantuan? Coba ceritakan, Pak. Terima kasih. Saya ucapkan selamat datang di kelompok Sepupu Jaya. Sepupu Jaya namanya. Kelompok Sepupu Bodakan Sepupu Jaya. Iya. Tanjung Inim, di Tanjung Inim, salah satu mitra binaan. Ya. Binaan CSR gitu dia. Karena Iya. kita mitra binaan itu kalau ada dipinjam kita nggak pinjam. Ya. Kita cuma dapat izin pakai lahan untuk kelompok di sini kan. Nah, kita budidaya ikan di sini mulai dari tahun 2000 mulai. Iya. 2000 ya Pak ya? 2000 lama. Jadi kita kelompok ya per individu. Jadi gabung di sini. Gabung ya. Memang kelompok ini ada orang 14, ini ada lahan-lahan pribadi masing-masing. Tapi sekretariat induknya di sini. Itu disewa atau bagaimana, Pak? Enggak, ini izin pakai lahan. Izin pakai lahan aja, pakai lahan dalam rangka pemberdayaan lahan ekstambang namanya. Jadi untuk budidaya perikanan. Nah, dulu ya kita udah buat pembibitan. Ya. Nah, pembibitan maunya PTB kita coba pembibitan. Tapi kan PTB perlu jawaban. Ya. Kenapa tidak jalan? Ya. Nah, setelah kita training berhasillah kita mijahkan dari netes sampai pembesaran. Nah, untuk penyediaan benih kita sini satu air. Iya. Air kita ini kalau cuaca berdebu, Ya. jatuh sini debu kan Ada pengaruh sama ikan, Pak? asam. Oh iya. Debu batu bara itu asam, Pak. Ini kan Iya, keasaman iya. air. Nah, sudah itu kita pendukung untuk benih itu kita kurang cukup di sini. Ya. Cacing sutranya nggak ada. Oh gitu ya, Jadi Pak. kita masih keluar, kosnya lebih tinggi kalau beli. Itu 60.000 per kilo. Cacing pita Cacing itu sutra, iya, Pak. Sutra ya. Iya. Yang halus-halus itu, Pak? Iya, yang merah-merah. Tapi Oh, iya. itu sebanyak benar. Itu ada dua versi. Bentuknya sama, tapi ada yang penyakit. Cacing sutra, tadi? cacing darah. Oh, ada lagi jenis-jenisnya. Tapi ada cacing sutra, itulah yang perlu. Nah, kita tutup, tapi mijahkan untuk sendiri aja. Tapi untuk kebutuhan petani beli dari luar kelompok kita harus kerjasama dengan kemitraan lain seperti sentra produksi perikanan Lubuk Linggau dan Lampung. Banyak satu lagi, Pak. Ini kan cuma sekedar ikan. Sekalipun ikan ini banyak jenisnya kan. Apa perlu pelatihan sampai ke jauh-jauh tuh? Kalau pada umumnya kan masyarakat buat kolam kasih makan selesai. Ya. Jadi tolong diceritakan apa manfaatnya dari pelatihan tadi. Besar sekali manfaatnya atau biasa-biasa aja gitu? Besar sekali, Pak. Iya. Tapi kita harus pilih. Seperti Bapak di Sawalunto. Iya. Nah, kalau konsep kelompok kita bukan nolak diajak pelatihan ke Jawa, kemana. Iya. Kita pelatihan cari dulu iklim yang sama dengan kita. Oh, jadi ada manfaatnya. Ada manfaat. Ya. Jadi kalau iklimnya sama dengan kita besarkan uji praktek. Nah, baru tempat lain itu kita studi banding untuk meningkat mungkin wisatanya, itu nah. Iya. Tapi kebanyakan ini kan kalau pelatihan dulu sebelum kelompok itu sering pelatihan ke Jawa Barat. Iya. Nah, setelah diterapin ini iklimnya kan lain. Oh iya. Gaya di sana sesuai dengan iklimnya, di sini sesuai lagi dengan iklimnya. Nah, kalau kita berdua kan nggak ketemu ya, nggak ketemu. Bahkan kita karena petani, janganlah kita ajak pelatihan tempat balai-balai. Iya. Kita berlatih ke petani sama-sama ikan ikan. Kita tidur malam belajarlah dengan petani. Oh gitu ya. Nah, setelah kita jalan, manfaat dari pelatihan baru kita belajar seperti secara modern ini ke balai-balai. Oh gitu Pak. Ini ada apa CSR yang mitranya di mananya nih Pak? CSR. Kalau CSR ini saya kurang tahu, cuman ada mitra binaan kayak di Morinim ada dia. Kalau di Tanjung Inim juga ada. Dari PTB ada bantuan Pak? Kalau kita bantuan untuk kemitraan belum. Tapi kalau bantuan sarana hibah ya ke binaan nih kayak gini. Oh memang ada ya. Jadi sekalipun ada. Yang penting ada peranannya. Pelatihan kita kasih. Oh iya. Sarana pendukung kayak gudang-gudang Tripaka. Termasuk yang ponton-ponton ini dari PTBA. Karena aset PTBA untuk kunjungan tamu. Iya.
sangat. Gitu. Jadi sangat besar sekali manfaatnya ya, Manfaat Pak ya. memang. Nah, bapak-bapak juga di Sawalunto kan dekat ada lahan eks tambang. Ya. Nah, follow di Pada umumnya tuh potensi, pasca tambang semua. dilihat dari potensi untuk perikanan, yang penting jangan bersinggungan dengan daerah produksi. Itu sudah nyalai aturan. Apa aja SOP. jenis ikan yang ada di sini, Pak? Kita ini karena lahan hamparan terbuka yang oksigennya agak kurang dibandingkan tidak mengalir. Ya. Jadi ikan yang potensi sini lele, Gabus, patin, gurame, nila. Nila Nila. pun terbatas ya. Nah, yang baung tadi gimana? Kalau baung itu kita uji coba bisa, tapi untuk Perkembangannya? perkembangan ke depannya setelah kita konsultasi dengan kawan yang di Ya. Jawa itu, ya harus dimodif lagi di bawahnya itu. Harus ada ngalir Pak bawahnya. Oh, di bawah tuh harus ada. ngalir walaupun kecil. Gimana caranya mengalirkan itu, Pak? Teknis dari Teknisnya. pembuatan kolam. Orang-orang teknis. Ini air, di bawah ada air lagi mengalir. Kalau kita Kan butuh teknis tuh. Teknis apa kita di depan kan ada pemampungan. Ya. Nah, ini kita masukin air. Oh, gitu ya. Kalau itu buat pompa. Masalah kan yang kita ketahui ikan baung itu Dari sungai. kan air sungai kan, Iya. air tawar kan. Sekarang dibuat seperti ini. Iya. Itu kita heran kok bisa hidup. Wah. Nah, ini namanya itu kelebihan teknologi budidaya Iya, gitu, Pak. iya. Itulah guna Iya. pelatihan. Kayak ikan patin dasarnya dari sungai bisa di kayak gini. Nah, gitu ya. Terus kalau pH airnya berapa Nah, di sini, Pak? pH air itu inti dari perikanan, usaha ikan itu dari pH, Pak. Dia mulai yang untuk standar budidaya itu minimal 6,5. 6,5 ya. Itu sudah standar untuk seluruh budidaya. Tapi ada ikan-ikan yang tahan di bawah itu seperti gabus, betok. Kayak itu dia tahan di pH 25. Tapi kan kalau kita hanya mengandalkan budidaya itu kan nggak berkembang namanya. Bentar, Kita, ikan gabus itu kalau di tempat kita ikan kelompong namanya. yang kayak tomat. Ya. Ikan tumbuh tabiang. Nah, oke Pak, terima kasih informasinya. Ya. Mudah-mudahan perbincangan kita ini bermanfaat untuk orang di kampung-kampung saya. Ya, saya Ya, Pak. pesan juga Pak, kalau nanti Bapak sebagai ketua rombongan ada program perikanan, Ya, kalau mungkin dari perusahaan lain ngajak Pak. Jadi dijawab, kita harus pelatihan untuk maju. Carilah tempat pelatihan yang iklim yang sama dengan tempat Bapak. Oh iya. Setelah ini jalan, baru meningkat ke studi banding untuk pengembangan. Oke. Mungkin nanti kunjungan ke Jawa Barat, sistem olahan abon kayak mana, apa yang ikan yang kecil-kecil kayak baby fish katanya mah itu. Tapi kalau untuk budidaya, carilah tempat yang sama iklimnya. Mantap. Hanya itulah inovasi yang bisa saya sampaikan. Iya Pak. Apabila perlu nanti saling sharing.